Waktu kecil, kita mungkin sering mendambakan kehidupan orang dewasa. Menjadi dewasa terasa sangat menyenangkan, karena akhirnya kita bisa memutuskan sendiri hal-hal yang ingin kita lakukan tanpa harus meminta persetujuan siapapun. Namun nyatanya, menjadi dewasa bukanlah semata-mata membuat keputusan. Ada hal-hal yang tidak orang-orang dewasa itu katakan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya menjadi dewasa. Apa semua semudah dan seindah yang kita bayangkan? Sayangnya, belum tentu. Yang tidak mereka katakan kepada kita tentang menjadi dewasa adalah menghadapi sekelumit urusan administrasi yang tak jarang prosesnya menguras waktu dan energi. Mengurus pajak, asuransi, tagihan, juga rentetan keperluan administratif lainnya. Belum lagi urusan lain seperti lapor polisi, perpanjang lisensi, menyelesaikan dokumen administrasi, dan masih banyak lagi. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah tidur yang kurang dari 8 jam sehari, badan yang lelah karena harus mobilisasi, pikiran yang penat karena tetek bengek profesi. Bekerja dan punya uang mungkin menjadi impian setiap anak kecil saat memikirkan tentang menjadi dewasa. Namun, segalanya terasa tak semenarik itu lagi ketika dijalani. Sekalipun kita bekerja dalam bidang yang kita sukai. Kita harus berhadapan dengan tugas yang menumpuk dan menantang, kolega yang diam-diam menusuk dari belakang, juga promosi jabatan yang mungkin tak kunjung datang. Belum lagi, kita harus berada dalam fase menganggur tanpa pekerjaan yang cukup lama, tanpa uang tabungan, hanya kerja serabutan, dan menjadikan kartu kredit kita sebagai jaminan. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah teman yang hilang bak ditelan ombak satu persatu. Teman yang mulai sibuk dengan dunia dan impiannya masing-masing. Teman yang diam-diam ingin bersaing denganmu. Teman yang pergi tanpa alasan yang jelas. Dan ya, teman yang mungkin tak lagi bisa mendengarkan keluh kesahmu seintens dulu. Mungkin kita pernah sedekat nadi, namun lingkungan baru membentuk nilai dalam diri kita masing-masing, yang terkadang justru berseberangan satu sama lain. Nilai itu membuat kita berpikir bahwa teman kita berubah, sehingga rasanya tak lagi sehangat dulu. Walaupun sebenarnya, ia mungkin hanya tumbuh menjadi seseorang dengan perspektif yang baru. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah perdebatan yang semakin panjang dengan orang tua. Semakin kita dewasa, semakin kita menyadari tak semua nilai yang dianut orang tua kita itu benar menurut perspektif kita. Semakin pula kita merasa cara mendidik orang tua kita sudah tak lagi relevan seperti saat kita kecil dulu. Tak jarang, pertengkaran terjadi karena saling mempertahankan nilai dan ego masing-masing. Orang tua semakin bertambah usia dan mulai menunjukkan sikap kekanak-kanakan, lebih sensitif dan mudah marah, tapi tetap merasa dirinya paling benar. Dan di sisi lain, sebagai anak, kita sedang belajar mengatur emosi dan rasionalitas. Kita juga ingin didengar aspirasinya, dan juga dihargai keputusannya. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah sulitnya menemukan seseorang yang kita yakini akan menjadi pasangan hidup kita. Mungkin kita harus mengalami rangkaian patah hati yang nyaris membuat frustasi. Mungkin kita juga harus siap meninggalkan atau ditinggalkan jika hubungan itu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Membangun komitmen dengan seseorang bukan hanya semata-mata saling cinta, tapi juga bagaimana bisa menoleransi masalah-masalah dan keburukan-keburukan yang dimiliki satu sama lain. Berkomitmen berarti juga siap membagi waktu, perhatian, dan materi. Itu mengapa banyak pula dari mereka yang akhirnya memilih untuk berhubungan tanpa komitmen. Meski tak sedikit juga yang akhirnya menikah lebih cepat, walau mungkin mental dan finansial belumlah begitu matang. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah orang-orang yang berlomba menunjukkan citra mereka, personal branding demi atensi di dunia maya. Mereka yang mencoba menunjukkan segala hal positif dalam hidup mereka sehingga dipandang sebagai sosok yang sempurna. Mereka yang membagikan pencapaian di media sosial, screenshot berisi rekening, untuk menunjukkan betapa sukses diri mereka dengan nominal-nominal itu.
Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah pikiran yang berkelana entah kemana pada pukul 2 pagi. Insomnia, dan terus mengevaluasi hal-hal yang terasa kurang dalam diri sendiri. Membandingkan diri dengan pencapaian orang lain menjadi hal yang sangat sulit dihindari. Sebagian memilih untuk memperdalam agama, tapi sebagian yang lain mengatur janji temu dengan psikiater. Sebagian harus berhadapan dengan lelah yang menumpuk hingga butuh tidur. Tapi sebagian lainnya harus minum antidepresan untuk bisa tidur. Memendam tangis dan amarah sepertinya sudah biasa, karena meluapkannya dinilai sebagai sikap yang salah. Kita juga diminta untuk memikirkan solusi yang nyata untuk setiap masalah, dan berdamai dengan ketakutan mungkin telah menjadi asupan harian. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah bahagia yang tak lagi sederhana, tawa yang tak lagi lepas, dan humor yang tak lagi menggelikan. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah sulitnya menjadi jujur kepada diri sendiri di antara standar-standar ideal masyarakat. Yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa adalah pentingnya mengutamakan kewarasan. Selamat menjadi dewasa. Semoga kita lebih lantang menyuarakan hal-hal yang tidak mereka katakan tentang menjadi dewasa.